Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Ya apa kabare Mas? Apik ta? Pripun kabare? Apik-apik wae ta? Geng-geng kabare? Ki apa kabar? Apa rungana? Apa kareba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Rekan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut yo. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke. Ya kan? Kita kali ini akan membahas mengapa orang Indonesia itu bahasanya tidak boleh depannya disematkan Melayu Semang Indonesia. Rata-rata tidak mau. Itu mengapa? Itu karena bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Penting sekali. Nanti kita akan mereaksi sebuah video yang menjelaskan tentang identity berkenaan dengan hari kemerdekaan bulan kemarin. Kita simak bareng-bareng videonya ya. Apa yang sedang saya lakukan ialah untuk saya jelaskan pada anda bahawa anak-anak kita baca buku teks untuk jawab periksa, setakat itu saja. Tapi kita kena didik dengan ilmu sejarah. Kenapa saya kata kena didik dengan ilmu sejarah? Bangsa yang akan mati ialah bangsa yang tak tahu sejarah. Orang nak hapuskan suatu bangsa, hapuskan sejarah dia dahulu. Dia tak tahu identiti dia. Orang Afrika, dia belajar di England, cakap bahasa Inggeris, budaya Inggeris, pakaian Inggeris. Dia balik negara dia, dia hilang hak tak ada tanah, dia hilang hak tak ada harta. Kenapa? Tak tahu dia dari keturunan mana. Orang Afrika banyak keturunan, pupus orang Afrika kerana masalah identiti. Tak tahu sejarah dia macam mana. Dia daripada keturunan apa dan sebagainya. Ini macam ni sekali. Dan disebabkan oleh sejarah, kita yang bermasalah inilah anak-anak muda kita pada masa sekarang ni tidak begitu ada sentimen patriotik. Hari Merdeka boleh bilang dengan jari siapa yang letak bendera di kereta, di rumah dan sebagainya. Kita nak letak pun jadi malu, kan? Jadi malu, jadi sebesar bendera di kereta, di rumah dan sebagainya. Kita nak letak pun jadi malu, kan? Jadi malu, jadi sebesar. Nak cari bendera pun tak tahu kat mana. Kedai-kedai tak ada bendera. Saya lalu tak ada lagi setakat ni bendera Malaysia. Kecuali jabat kerajaan ada. Kalau kedai-kedai ni payah nak jumpa. Makin lama makin teruk. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak diselesaikan di sini. Dan bagi saya yang tak diselesaikan di sini adalah proses pembentukan bangsa itu tak selesai lagi. Bangsa kita ni disebut sebagai bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia ini artificial, palsu. Tak ada bangsa Malaysia sebenarnya. Dia tak selesai. Dia sebenarnya sangat berpecah belah. Mengikut ideologi politik, mengikut parti, mengikut kaum. Sangat pecah. Sama dengan zaman British. Tak ada bahasa kebangsaan yang jelas. Orang tak terima, orang tak tutur pun. Orang sambut merdeka ni, 3 apa lagi? Apa dah? UMNO, bahasa Inggeris ni. Apa dia yang kita selalu sebut? Bahasa Inggeris. Selalu kita gunakan. Tak boleh bezakan. RCC, apa dia lagi? PWTC. Banyak istilah yang kita gunakan hari ini setiap hari di kalangan kita ni. Yang kita sebut tu, kita anggap dah jadi sebahagian daripada bangsa kita. Juga tarikh tadi saya sebut. Kita sambut 31 Ogos. Semalam 5 Safar adalah tarikh kita yang sebenarnya. Bukan saya kata anda kena sambut, tak boleh sambut 31 Ogos. Bukan. Anda kena tahulah dan kena ingat 5 Safar itu adalah hari merdeka.
bagi masyarakat pribumi. 31 Ogos itu ditetapkan secara resmi bersama dengan British. Siapa yang tentukan hari mereka? Ulama nih. Syekh Abdullah Fahimi. Takkan dia fikir 31 Ogos saja. Dia fikir Lima Safar. Dia ni orang ilmu falak. Dia tarikh tu dia kaji, ditentukan bahasa ilmu falak. Tarikh kalender tu kalender apa digunakan? Memang diberikan 31 Ogos, tapi bagi dia tu sebenarnya 31 Ogos tu apa dia? Ada 5 Safar di situ. Kita ni tak ingat langsung 5 Safar ni. Kita 31 Ogos apa? Apa benda? Identiti kita yang telah hilang sebagai satu bangsa yang merdeka. Hilang segala. Penghujung dah. Ada nak tanya soalan. Ada yang kita sambut merdeka pada hari ini, berarti tetapkan macam-macam syarat. Dan kita terima syarat-syarat tersebut. Tapi akhirnya yang berlaku ialah apa yang kita capai adalah keadaan yang tak baik jauh beza pun dengan zaman British. Setiap bangsa ini dipisahkan mengikut kaum. Bahasa pun mengikut bahasa masing-masing. Oke, sudah kita simak bareng-bareng videonya. Tadi dijelaskan tentang identitas suatu bangsa. Diceritakan juga orang-orang Afrika yang dulu belajar ke Inggris, kemudian pulang dengan membawa bahasa Inggris, kebudayaan bahasa Inggris, akhirnya kehilangan identitas. Mereka tidak tahu sejarahnya bagaimana, kan seperti itu. Sejarah dia itu bagaimana, identitas dia itu seperti apa, jadi kebingungan sendiri begitu kan. Dan dijelaskan pula bahwa negara yang di ujung Medini itu, yang kemarin profesornya mana ada bahasa Indonesia, itu juga. Terus apa salahnya jika bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu Semang Indonesia begitu. Ada juga yang berpendapat tentang bahasa Inggris, di mana-mana bahasa Inggris, tidak ada bahasa Inggris Kanada, Amerika, bahasa Inggris Austria, yang ada bahasa Inggris. Harusnya bahasa Melayu kan juga gitu, Melayu Indonesia, Melayu Singapura, Melayu Malaysia, Melayu Brunei, kan gitu maunya. Tapi kenapa bangsa Indonesia tidak mau? Karena bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, kan seperti itu kawan. Juga tadi dijelaskan bahwa sentimen patriotik anak-anak muda sekarang di negara dia itu bisa dibilang tidak ada. Ketika peringatan kemarin kemerdekaan mereka mau masang bendera saja, nak pasang bendera di kereta, di mobil, kereta kan mobil, terus di rumah, jadi tidak enak, jadi serba salah seperti itu. Karena kawan-kawannya tidak ada yang masang, kan begitu. Beda kalau di negara Indonesia, beda di negara kita. Awal Agustus saja sudah banyak orang memasang bendera, baik di rumah atau di kendaraannya masing-masing seperti itu. Kenapa? Karena sejarah kemerdekaan kita itu jelas, sejarahnya jelas, dan sejarahnya ditulis oleh orang-orang Indonesia sendiri, diciptakan oleh orang-orang Indonesia sendiri, para pemuda Indonesia pada waktu itu. Kita tahu semua bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri dengan banyak berkorban nyawa, harta, segalanya. Begitu ada kesempatan karena Perang Dunia Kedua Jepang kalah, orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia menggunakan kesempatan yang ada untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan seperti itu. Jadi sejarah kita jelas. Jadi kebanggaan atau patriotik nasionalisme itu kuat karena sejarahnya jelas dan dijelaskan jujur dengan jujur seperti itu. Sedangkan di negeri dia, kita tahu semua bahwa siapa yang menyusun undang-undangnya? Yang menyusun adalah penjajah British. Begitu toh dijelaskan. Tentu yang menyusun dia berarti dia juga mengambil keuntungan dari hal yang disusun, kan begitu logikanya, kan begitu toh. Akhirnya
tentang kebangsaan mereka tuh belum selesai. Itu tuh dijelaskan tadi, belum selesai. Karena masih sama seperti zaman dulu waktu dijajah oleh British. Segalanya masih berbau British gitulah, berbau Inggris. Seperti itu. Kenapa? Ya kan yang nyusun dia, otomatis ya diambil lah biar dia juga untung, kan begitu logikanya. Sedangkan Indonesia itu merdeka disusun oleh orang-orang Indonesia sendiri, oleh pemuda-pemuda Indonesia sendiri. Dengan demikian tentu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kan seperti itu toh, logikanya begitu. Sedangkan patriotik di sana tidak ada. Kenapa? Ya sejarahnya tidak dijelaskan dengan jujur. Seperti itu. Akhirnya membuat sejarah sendiri, kan gitu toh. Seperti di apa ya, dia istilahnya mencari-cari, membuat sejarah yang kayaknya membangga-banggakan mereka sendiri gitu. Mengecilkan yang lainnya, seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ya belum selesai tentang kebangsaan mereka, masih sendiri-sendiri, kelompok ini sendiri, kelompok ini sendiri, kelompok ini sendiri. Jadi sama saja seperti dulu waktu Ujung Medin itu dijajah oleh Inggris, seperti itu kawan. Jadi masih berdasarkan kelompok-kelompok. Itu zaman dulu waktu kita sebelum pergerakan ada ya, raja-raja itu terpisah-pisah di et impera, diadu domba, kayak seperti itu. Mungkin kalau sekarang ya di mereka adu dombanya tidak kelihatan. Tapi yang jelas karena yang menyusun itu adalah British, tentu untuk kepentingan British di negara itu juga, kan begitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia merdeka sendiri, berjuang sendiri, memberdayakan dirinya sendiri. Jadi kepentingan untuk bangsa kita sendiri, seperti itu. Makanya ketika ada seorang profesor mengatakan apa salahnya di depan bahasa Indonesia itu disematkan Melayu Semang Indonesia, kita tidak mau. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu simbol kedaulatan, simbol kenegaraan, identitas diri bangsa Indonesia, kan begitu tuh. Makanya kita tidak mau. Apalagi salah satu dari profesor mereka bilang, mana ada bahasa Indonesia? Nah, itu bagaimana? Padahal tidak mungkin dia tidak tahu. Itu konteksnya kan sekarang, konteks sekarang, dan dia pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Itu sama saja menampar kita. Mana ada bahasa Indonesia? Ini orang gitu. Begitu kawan. Jadi kenapa toh setiap apa yang apa yang disampaikan mereka agar bahasa Indonesia makan Melayu Semang Indonesia, dia tidak istilahnya mana ada bahasa Indonesia seperti itu. Terus ada juga yang bahwa bahasa Inggris itu bahasa Inggris, bahasa Melayu Melayu, kita tidak mau. Kenapa? Ya karena kan identitas bangsa Indonesia itu di bahasa itu. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, apabila suatu bangsa itu kehilangan identitasnya, ya kan bubar dengan dirinya, kan begitu tadi bilang. Oke ya, kita reaksi video beliau itu seperti ini, kita reaksi. Ya pahami diri sendiri. Selama mereka itu selalu menggaungkan hal yang seperti semacam tadi tentang Melayu Mahawangsa yang begini begitu, yang tidak sesuai dengan sejarah yang ada, ya kita akan mengcounter. Terus istilahnya mengobok-obok bahasa Indonesia, ya kita tetap akan memberikan jawaban, menjelaskan kenapa tidak mau, ya karena seperti ini. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official, the gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.